1 Batu Ampal, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Saya adalah mahasiswa PPG LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Hari ini saya akan melaksanakan PPL pertama. Mari ikuti saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudahkah kalian berdoa hari ini? Belum. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Mari kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Perwakilan satu orang untuk memimpin kegiatan pembelajaran hari ini. Pimpin satu orang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Galang atas perwakilannya dalam membacakan doa di pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran, kita absen dulu lah, siapa tahu ada yang masuk hari ini. Agni Nurul Hidayah, Agus Susanto, Ahmad Mustafa, Ahmad Kholis, Anton Indah, Erlangga, Hadir, Bu. Dahliana, Pita Loka, Janda Brian, izin. Kemana? Ada yang tahu nggak? Betul izin. Igini Widi, Iwayan Rizky, Isabella Rahma, M. Joko Setiawan, M. Reja Purahman, Maisara, Muhammad Bayu, Muhammad Badriano, Muhammad Rafi'i, M. Surya, M. Sahril, Hadir, Bu. Sahril di belakang dong. Ya, Bu. Nesti Wulandari, Nija Aulia, Nur Rahmat Ahyar, Rahmat Ika, Raffi Bagus Aditya, Rizky Aditya, Rohanisa, Septi Pratiwi, Sukma
bagikan ke kalian. Itu ada di halaman berapa ya? Kalian buka di halaman. Kita hari ini mempelajari tentang identitas diri, tindakan sosial, dan bentuk-bentuk tindakan sosial. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan memberikan penjelasan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memahami tentang tindakan sosial serta identitas diri sosial kalian secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang bentuk-bentuk identitas sosial. Jadi, bagaimana bentuk-bentuk identitas sosial tersebut, apa pengertian dari tindakan sosial tersebut, nanti kita akan menjelaskan dilihat dari video yang akan Ibu tampilkan. Ya? Ya, Bu. Oke, kita langsung ke video yang akan Ibu tampilkan tentang materi hari ini. Kalian lihat di halaman 78 sampai dengan 70 sampai dengan halaman 86. Kalian buka halaman 78 sampai 86. Masalah tentang identitas diri, tindakan sosial, dan bentuk-bentuk tindakan sosial. Oke, tapi sebelum video ini dibuka, Ibu mau nanya dulu. Minggu kemarin kita mempelajari tentang pengertian dari sosiologi. Sampai yang bisa memberikan penjelasan tentang pengertian dari sosiologi itu apa? Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Pengertian dari sosiologi itu apa? Ayo, silakan berikan pengertian, penjelasan tentang tindakan, tapi pengertian sosiologi. Katakan. Oke, jangan dulu perwakilan dari laki-lakinya. Apa gerak? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindakan dan pola-pola masyarakat, Bu. Oke, kata dalam adalah bahwa sosiologi adalah mempelajari tentang perilaku, pola, dan hubungan sosial antar masyarakat. perilaku dan pola tentang hubungan sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Sekarang Vincent, apa? Pengertian sosiologi menurut artiannya adalah gabungan dari dua kata, yaitu sosio berarti masyarakat dan logi berarti ilmu pengetahuan, yang berarti secara harfiahnya adalah ilmu pengetahuan masyarakat. Oke, jadi menurut Galang dan menurut Vincent itu sama, bahwa pengertian dari sosiologi masih kepada ruang lingkup tentang masyarakat. Jadi antara individu atau manusia saling berinteraksi di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di dalam identitas diri dan tindakan sosial ini juga masih masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat. Sekarang Ibu mau menanyakan materi secara singkat tentang tindakan sosial dan bentuk-bentuk tindakan sosial. Kalian perhatikan dan lihat. Tentang identitas diri, pengertian tindakan sosial dan bentuk-bentuk tindakan sosial. Menurut dari sosiologi manusia pada masa Video sedikit materi yang Ibu paparkan kepada kalian. Sekarang kita akan membahas tentang identitas diri, tindakan sosial, dan bentuk-bentuk tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat. Paham nggak dengan isi yang sudah Ibu presentasikan tadi?
Bu. Sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan. Kata Sahril bahwa tindakan adalah sesuatu hal yang dilakukan. Kalau menurut Sukma, tindakan apa? Berinteraksi. Benar kata Sahril dan Sukma bahwa namanya tindakan ini sama dengan dilakukan sebuah interaksi di dalamnya. Atau juga tadi bisa dikatakan adalah kelakuan atau perbuatan atau tindakan. Kalau ini masih tahu sudah bahwa sosial ini adalah ruang lingkupnya adalah masyarakat. Nah, jadi yang namanya tindakan sosial itu adalah perlakuan atau perbuatan yang dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara berinteraksi. Tindakan yang terakhir, tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia, individu dan masyarakat dalam menentukan kebiasaannya. Misalkan dalam sebuah adat, kepercayaan, ya, kebudayaan juga. Kita ambil aja adat orang Banjar, mandi itu ada sebuah tradisi. Apalagi adat lain orang Banjar apa? Adat orang Jawa gimana? Kalau ada acara damar pernikahan, sebelumnya dia mengadakan apa dulu? Selamatan, rewang, ada kegiatan lainnya sebelum acara pernikahan. Lalu apalagi upacara ngaben. Itu adalah kegiatan tradisional yang dilakukan oleh suku apa? Bali. Nah, ngaben kegiatan tradisional yang harus dia lakukan. Adat dia sudah melakukan upacara tersebut. Ada yang ditanyakan dulu? Dari tindakan sosial sampai ke bentuk-bentuk tindakan sosial. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini bertanya. Nah, itu mau menanyakan sesuatu tentang tindakan sosial. Misalkan di dalam suatu tradisi, jika tradisi itu tidak dilakukan, apakah mempengaruhi dalam suatu tindakan dia? Mengaruhi nggak? Mengaruhi, Bu. Jika tindakan itu tidak dilaksanakan sebagai sebuah tradisi adat, apakah mempengaruhi? Alasannya apa kira mempengaruhi? Karena itu sudah menjadi satu kebudayaan. Karena Jika itu tidak dilakukan akan ada sesuatu yang kurang. Oke, nah jadi kita bilang jika itu tidak dilakukan, maka ada sesuatu hal yang kurang di dalam kepercayaan dia untuk melakukan tindakan tersebut, ya enggak? Nah itu. Nah, oke, sekarang ibu membawa sebuah contoh artikel tentang bentuk-bentuk dari tindakan sosial. Nanti kalian bikin kelompok berdiskusi dari sebuah artikel yang akan ibu bagikan ke kalian, ya. Ibu bagi dulu nama kelompoknya. Setelah ibu sebutkan namanya, nanti kalian masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ya, ada di dalam kelompok. Emreja, Maisara, dan Bayu. Kelompok 4, silakan membentuk kelompok sesuai dengan nama yang sudah dibagi tersebut. Oke, silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Kalau ikut, persikat-sikat aja. Cara mengerjakannya adalah kalian buka artikel yang ibu bagikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah itu nanti kalian masukkan artikel tersebut
kelompok dan isinya. Adalah pola kehidupan. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, kita maju satu kelompok, satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, kita akan memulai hasil dari diskusi yang akan kalian lakukan di setiap kelompok masing-masing. Oke, kelompok siapa dulu yang maju ke depan? Oke, lanjut kelompok 4. Silakan maju. Esti, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal dari kelompok 4 adalah masalah tentang bagaimana seorang orang tua atau ibu memuja atau membanggakan hasil dari prestasi yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, itu masuk ke dalam tindakan apa? Membanggakan. Berarti dia memberikan kebahagiaan ke anaknya mendapatkan hasil yang lebih baik. Berarti dia bahagia. Maka itu masuk dalam tindakan APD. Juga ada yang namanya tradisional. Nah, jadi dari semua artikel yang ibu bagikan tersebut itu berarti mencakup 4 bentuk permasalahan sesuai tema artikel yang dimiliki. Dari sini dulu ada yang ditanyakan dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada enggak? Ada pertanyaan dulu. Ini tindakan yang berorientasi apa? Tindakan tradisional tuh yang turun temurun aja, Pak. Oke, menurut dalam yang ditanyakan adalah di dalam tindakan tradisional itu apakah tindakan itu dilakukan secara turun menurun? Yang namanya tradisional berarti tindakan yang dilakukan itu sesuai adat suku yang ia miliki. Jadi misalkan satu adat yang memiliki upacara tradisional, maka dia harus melakukan kegiatan tersebut. Jadi dilakukan secara turun temurun. Ya tadi, kalau tidak melakukan tindakan tradisional, misalkan ada keluarga yang meninggalkan tindakan tersebut, maka terasa aneh aja bagi dia. Padahal selama ini keluarga-keluarga yang lain atau turun-temurun yang lain melakukan tindakan tersebut. Nah, itu rasa aneh aja dia kalau tidak melakukan yang namanya tindakan
terhadap respon dari tindakan sosial atau pengaruh sosial pada lingkungannya. Jadi kesimpulannya dari hasil materi tindakan sosial yang bentuk tindakan sosial, respon atau reaksi pengaruh dari individu atau manusia, masyarakat itu sendiri. Itu terlihat dengan cara kasat mata bahwa tindakan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pun tentu ada yang namanya melakukan suatu tindakan sosial, tapi kalian tidak menyadari tindakannya apa. Kalian bahagia itu relax atau refleks di luar kesadaran kalian. Kalian sedih juga di luar dari kesadaran pola pikir emosi kalian. Dan setiap suku agama kalian juga memiliki tradisi yang harus dilaksanakan secara turun-temurun, ya kan? Iya, Bu. Nah, itu semua adalah gambaran bagaimana tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, nggak apa-apa, kelompoknya seperti ini aja sampai selesai. Kita akan, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan sebelum kita mengakhiri pelajaran. Aku akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu tentang tindakan sosial. Serta bentuknya. Kata dalam tadi bahwa kesimpulannya dari tindakan sosial tentang bagaimana dia mempengaruhi kehidupan nyata kalian atau kehidupan kalian sehari-hari. Jadi benar, kesimpulannya dari tindakan sosial, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu atau manusia itu sendiri dalam kehidupan dia berada di lingkungan masyarakat. Mau itu dia diambil dari 4 bentuk tindakan tersebut. 1. Tindakan yang berorientasi nilai. 2. Tindakan rasional instrumental. 3. Tindakan efektif. 4. Tindakan tradisional. Jadi secara garis besar semuanya melakukan yang namanya suatu tindakan sosial. Ada yang menyadari untuk melakukan tindakan yang dikerjakan setiap hari, ada juga yang di luar dari kesadaran mereka melakukan tindakan sosial tersebut. Nah, itu kesimpulannya, bahwa di dalamnya kembali ke tujuan tindakan perbuatan yang kita lakukan di masyarakat. Bukan di masyarakat saja, di dalam keluarga juga, di lingkungan sekolah juga, tentu ada aturan tindakan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada pertanyaan dulu nggak? Selain pertanyaan dari orang lagi, ada nggak? Yang lain ada tanya kak? Ya ada. Sekarang Ibu memberikan 5 soal pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda yang harus kalian jawab. Itu adalah hasil dari evaluasi dari permulaan kalian belajar sampai dengan terakhir dari pelajaran hari ini. Ibu kirim lewat WA terus atau dari nanti bisa. Silakan jawab pertanyaan itu. Bisa dibuka? Nah, oke, silakan jangan lupa nama, kelas, dan klik.
mengakhiri, jangan lupa bukunya dirapikan semua, masukkan dalam tas kalian. Jangan lupa berdoa sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Ayo, Rizky. Kita berdoa buat doanya Memang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.